channel, balik lagi dengan aku, Eliana. Nah, di video kali ini aku mau sedikit sharing ke kalian lagi. Nah, di sini aku bakalan cerita pengalaman aku pribadi mengenai anak kedua aku. Nah, jadi sebelumnya aku mau cerita sedikit dulu. Nah, di bulan lalu itu kan, nggak bulan lalu sih, di bulan 4 kemarin, tepatnya tanggal 26, anak aku yang kedua itu baru aja lahir. Dan alhamdulillah jenis kelaminnya itu laki-laki. Terus jadi pas anak aku lahir ini, kayak badannya itu tuh agak kayak kekuningan gitu loh guys, tapi nggak yang kuning banget, nggak sekilas itu kayak nampak kuning. Nah, mungkin karena pertama ASI aku juga belum keluar banyak, hanya kolostrum aja yang keluar, jadi kayak getah ASInya aja gitu yang keluar, tapi secara yang banyak gitu ASInya tuh belum keluar gitu guys. Nah, setelah 4 hari itu baru keluar deras banget, alhamdulillah. Nah, di usia keempat harinya anak aku ini, aku juga kebetulan udah pulang dari rumah sakit, karena kebetulan aku saat itu melahirkannya secara sesar lagi, sesar yang kedua. Nah, saat udah pulang dari rumah sakit, baru deh aku jemur anak aku. Nah, di situ alhamdulillah setelah beberapa hari kita jemur, udah mendingan gitu, kuningnya udah mulai hilang, dan karena udah banyak minum ASI, jadi perlahan-lahan jadi udah mulai bagus gitu kulitnya. Jadi guys, anak aku itu kayak kayak di kepalanya terutama di bagian sini ya, kepalanya sini, terus leher dan juga badannya itu kayak banyak banget bintik kemerahannya gitu loh guys. Nah, aku rasa ini bukan yang pertama kali, aku rasa teman-teman di sana ada juga anaknya juga mengalami hal yang sama kayak anak aku ini gitu ya guys ya. Nah, dan di sini tuh aku tuh agak sedikit kasihan gitu, dan risih gitu ya. Ya meskipun dia tuh nggak merasa kayak gatal, aku juga nggak ngerti ya, namanya juga anak bayi ya, nggak ngerti juga ya rasa gatal, dia juga nggak bisa bilang mama gatal, nggak juga kayak gitu kan. Nah, jadi tuh full banget kayak berintik-berintiknya, dan itu tuh kayak parah banget di bagian kepalanya gitu guys. Nah, di bagian kepala, apalagi dia kan udah aku botakin, aku tuh sengaja botakin dia lebih cepet karena aku memang mau bener-bener mau ngobatin bagian yang berintik-berintiknya gitu guys, karena sangat mengganggu sekali menurutku. Nah, nanti aku bakalan lihatin di videonya, sedikit video kayak gimana kondisi sebelumnya kepalanya anak aku, kepala sampai ke muka juga sih ya, muka, leher, di bagian leher dan juga di bagian tangan dan perutnya gitu. Itu tuh kayak banyak banget bintik merahnya tuh kayak biang keringet gitu ya, biang keringet, tapi tuh kayak kayak berlebihan gitu. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dulu nih guys, kalian klik tombol subscribe di bawah bagi kalian yang belum subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kita tetap terhubung di dalam setiap video terbarunya. Oke guys, jangan lupa ya. Nah, jadi ini dia guys kondisi sebelumnya kepala anak aku yang aku bilang bintik kemerahan. Nah, itu tuh udah agak kempes-kempes karena aku kasih obat gitu guys. Nah, ini tuh full di seluruh kepala dan hampir ke muka dia gitu guys. Dan ini di bagian lengannya. Nah, kayak gini berintik-berintiknya tuh banyak banget, dan ini di bagian perut. Lalu di sini di bagian lengannya kayak gitu. Dan ini fullnya kayak gini ya guys. Nah, ini tuh full banget di bagian kepala dia, dan sampai kayak melepuh gitu. Jadi tuh kayak parah banget sih menurut aku. Jadi tuh kayak nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi tuh panik juga ya guys ya. Itu aku tuh sedikit panik juga, kayak kesel juga, kayak gimana sih cara ngobatinnya, karena tuh nggak sembuh-sembuh gitu pikir aku kan. Dan di situ pure aku tuh nggak pakein anak aku apa-apa ya, termasuk bedak, minyak telon tuh aku nggak pakein saking aku takutnya ya. Maksud aku tuh biarin aja gitu, dianya tuh original aja, nggak dipakein apa-apa. Coba pakai pengobatan alternatif gitu ya guys ya. Nah, jadi aku tuh coba obatin pakai yang namanya itu daun ketepeng Cina. Nah, gambarnya itu kayak gini contohnya. Nah, nanti aku bakalan kasih tahu gambarnya kayak gimana. Nah, sepengalaman aku sebenarnya daun ketepeng Cina ini tuh serbaguna banget sih menurut aku. Terlebih kalau untuk masalah kulit, karena di tahun 2019 lalu aku tuh full banget setiap hari, hampir setiap hari itu aku kena alergi gitu ya guys ya.
berentol semua badan aku sampai endower gitu kalau udah mulai. Dan itu tuh aku stok CTM itu setiap hari aku minum, posisi aku lagi menyusui anakku yang pertama, bayangin. Tapi setelah aku pakai ketepeng Cina itu alhamdulillah udah nggak pernah lagi sampai detik ini. Lanjut ke masalah anakku tadi. Nah jadi aku coba pakein ketepeng Cina ini. Pertama kita ambil dulu daunnya, terus kita cuci bersih. Nah setelah itu kita tumbuk kan kita masukin dulu pakai plastik gitu ya, terus kita tumbuk. Nah setelah itu tuh hasil tumpukannya kalau udah lembut kayak gitu langsung kita tempelin gitu guys. Yang penting itu ada kayak getahnya tuh udah kita kenain di area yang berintiknya tadi itu gitu loh. Nah tapi di sini jangan berlebihan juga pakainya. Nah, aku lihat juga apa sih kayak gimana sih hasilnya setelah 1-2 hari. Nah ternyata tuh cukup kering gitu guys. Nah tapi di sini hasilnya itu tuh kayak agak ngeri gitu guys. Mungkin itu apa ya, kayak prosesnya gitu ya, proses menjadi kering. Sebelum dia kering dulu dia tuh kayak menghitam gitu guys, hitam, dan itu tuh agak serem. Mungkin di sini salahnya aku juga sih. Jadi tuh kayak suamiku juga komen kayaknya tuh kamu berlebihan deh makaikannya gitu. Sebenarnya kalau cuma untuk pakaikan getahnya aja sedikit aja sebenarnya udah, yang penting tuh udah ada getahnya, ada airnya aja udah. Ini nih aku tuh sampai aku templokin sedaun-daunnya gitu ya. Wah aku di sini nyesel banget, sensen banget, ngerasa bersalah banget aku sama rekan. Nah tuh sebenarnya nggak baik juga ya kayak gitu. Sebenarnya jangan kayak gini. Sebenarnya cukup diolesin sedikit aja udah. Hasil apa sih kayak yang penting tuh getah airnya itu udah kena aja di bagian area yang berintik-berintiknya itu. Kayaknya kelebihan, terlalu saking semangatnya biar cepet hilang kali ya. 1-2 hari aku tunggu, dan itu memang benar guys, memang prosesnya itu kayaknya tuh memang proses pengelupasan kulitnya gitu ya. Itu kayak kering dulu gitu sampai akhirnya itu melupas sendiri gitu guys. Nah tapi di sini aku ini ya kayaknya nggak berpatok ke situ juga. Jadi aku juga kasih tambahan kayak sejenis salep kayak gitu. Aku cari apa sih kayak referensi juga bagusnya pakai apa gitu ya. Nah jadi selain aku pakai itu, setelah dianya udah melupas gitu kan, terus kan setelah melupas kan cuma kan kita nggak bisa stuck di situ aja ya. Nah jadi aku tuh di situ juga aku barengin dengan pakein krim dari Cousins. Nah dia tuh krim yang biru, yang gentle and mild, mild and gentle, yang kayak gini gitu guys, yang kayak gitu. Nah itu, nah di yang Cousins itu krimnya itu aku khusus pakein ke area wajahnya, ke mukanya aja. Jadi tuh kita apa sih kayak lulurin secara merata gitu, diolesin secara merata sini, bagian sini sampai ke belakang telinganya sini kita pakein. Terus aku juga pakein Pure Rest and Cream itu untuk bagian diapersnya, bagian selangkangan, untuk popoknya biar nggak kemerahan juga, dan di bagian lipatan tangan juga. Nah itu aku pakein juga, itu yang Pure Baby Rest Cream yang kayak gini. Yang kepalanya bagian penyembuhan biar baratnya lebih apa sih kayak menghilangkan bekasnya tadi, itu aku pakainya itu Kaladin yang krim guys. Itu harganya kalau aku beli kemarin cuma 10 ribuan. Nah itu di apotek, jadi aku pakein di sekitar kepala dia yang apa sih kayak yang gosong-gosongnya tadi itu, di bagian belakang sini aku pakein. Terus di bagian leher sini yang parah banget, leher sini dan leher belakang. Nah itu aku olesin semuanya, yang berintik merahnya tadi itu bekasnya aku olesin semua, ke tangannya juga. Pokoknya di setiap bagian yang berintik merah tuh aku olesin gitu. Terus untuk mandinya aku itu coba pakein PK apa sih yang warnanya unguan gitu guys ya. Jadi kalau kita pakai di air itu nanti berubah warna ungu. Nah itu aku pakein itu juga kalau di air mandinya. Dan sabunnya tetap aku pakein Lactasit gitu guys. Jadi itu beberapa apa sih kayak pengobatan yang aku lakuin demi hasil yang lebih baik, ya ampun. Dan alhamdulillahnya nih guys, sekarang kondisi badan anak aku udah membaik banget, udah mendingan, udah ibaratnya menurut aku tuh udah lega banget gitu. Ibaratnya kayak alhamdulillah sempat kalau ini tuh makin parah kemarin aku bakalan nyalain diri aku sendiri deh, tapi alhamdulillahnya udah bagus, udah agak mulus kayak gitu. Nanti aku kasih videonya ya guys ya. Tara, jadi ini dia guys kondisi terkini dari kepala anak aku. Alhamdulillah sekarang udah mendingan tuh, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari yang dia kayak berintik merah-merah dan agak menggosong. Nah sekarang tuh udah agak halus gitu loh guys. Tuh udah bersih, di bagian area sini tuh udah bersih. Nah di kepalanya yang tadinya hitam-hitam juga udah memudar karena tadi pakai krim yang
hilangnya. Nah, ini bagian leher tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah tuh, jadi tinggal kayak warna putih-putih gitu guys. Dan ini untuk area bagian belakang kepalanya. Nah, kalian bisa lihat di foto sebelumnya itu sebenarnya full banget sampai dia tuh ke kepala belakangnya tuh sama kayak gitu guys, kayak mateng gerintik dan menggosong juga. Nah, tapi sekarang alhamdulillah juga udah bersih, di bagian belakang leher juga udah bersih. Dan di sini untuk bagian area perut dan juga tangan. Nah, untuk di bagian ini agak susah ya ngilanginnya karena tuh kayak hilang timbul gitu loh. Menurut aku dia tuh kayak nanti tuh hilang. Nah, sekarang tuh nanti tuh seketika juga ada timbul lagi gitu guys. Tapi nggak apa-apa nih, menurut aku udah agak mendingan, nggak yang banget merahnya kayak gitu. Jadi aku biarin aja, sementara aku tetap pakein terus krim yang tadi. Nah tuh bagian lehernya juga udah mulai memutih kan guys, udah memudar gitu. Sumpah sih aku lega banget karena aku tuh takut juga tadinya tuh nggak bakalan sembuh, tapi alhamdulillah ini kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Itu tuh full banget kan guys, di area kepala tuh ngeri banget gitu liatnya. Nah tapi sekarang ya Allah alhamdulillah kebantu banget. Memang harus berproses ya guys, jadi nggak bisa instan gitu guys. So, jadi buat kalian teman-teman semuanya, newbie di sana yang juga mengalami masalah kulit yang sama dengan anak aku, berintik-berintik merah kayak yang keringet tapi yang sangat berlebihan kayak gitu, mungkin beberapa tips tadi yang aku kasih itu boleh dicoba. Yang pertama, jadi dari pengalaman ini aku bisa kasih beberapa tips buat kalian yang juga mengalami hal yang sama kayak anakku ini guys. Nah, jadi yang pertama itu hindari kondisi badan anak itu lembab sampai berkeringat karena akan mempengaruhi timbulnya biang keringat. Jadi sebisa mungkin tuh kayak jangan sampai keringetan gitu deh anak kita, karena tuh bakalan cepet merah-merah tinyak tuh bakalan timbul gitu guys. Jadi aku sebisa mungkin di rumah itu tetap pakai kipas ya. Jadi tuh di rumah tuh aku tuh tetap full kipas biar anak aku tuh nggak keringetan gitu guys. Nah, dan yang poin yang kedua yaitu pakaikan anak pakaian itu yang adem, lembut dan menyerap panas. Nah, di sini direkomendasikan banget itu yang berbahan katun guys. Jadi anak itu bakalan kayak lebih enak dan gak gerah gitu loh pakai bajunya. Nah, di sini aku tuh sering pakaikan arkan tuh lebih sering aku pakaikan jumper gitu karena nggak ribet dan nggak panas juga kan, jadi tuh lebih enak aja gitu anak makainya gitu. Nah, dan yang ketiga yaitu pilihlah krim atau obat gatal sesuai dengan kondisi kulit bayi anak kalian gitu. Nah, jadi dan aku saranin sih lebih baik periksakan dulu ke dokter, jadi tuh sesuai resep yang dikasih sama dokter. Nah, di sini aku memang pakai yang alami dulu yaitu dari daun ketepeng Cina tadi, dan aku barengin dengan krim-krim untuk kayak memudarkan bekas dari pengobatan ketepengnya tadi itu. Nah, dan poin yang keempat yaitu jika terjadi demam, gatal semakin parah dan tak kunjung membaik, lebih baik kalian segera periksakan anak kalian itu ke dokter spesialis anak, karena udah pasti mereka itu lebih tahu dan lebih paham gitu guys. Jadi jangan sembarangan juga ngobatinnya guys. Kalian boleh aja ngikutin tips-tips dari aku tadi, pakai pengobatan ala aku, tapi lebih baik lagi kalau kalian itu konsultasikan lagi dengan dokter kalian masing-masing gitu ya guys. Oke guys, sekian dulu sharing kali ini dari aku. Semoga video dan sharing kali ini bermanfaat. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe pastinya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dan sharing terbaru dari aku. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.